ghafir. Terus kependak sadayana kontrol nu teu acan kagungan kitab na dikontrol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. La hanta jarama pasti haqqan kalawan sabenerna naon annama sanyana perkara tad'unani anu ngajak marane ka kaula ilaihi kana eta perkara li'a'budahu sangkan nyembah kaula kana eta perkara laisa eta henteu aya lahu eta tetep kana eta emak naon da'watun pangajak istijabatu da'watin tegesna nyumponan kana pangajak fid dunya di dunya wala fil akhirati jeung henteu di akhirat wa anna maraddana jeung sanyanyana pambalikan urang sadarea marji'ana tegesna pambalikan urang sadarea ilallahi eta tetep ka Gusti Allah wa annal musrifina jeung sanyanyana jalma-jalma anu leuweuhan al-kafirina terusna jalma-jalma kafir
maranehna pisan ashabun nari eta sapirang-pirang pangeusi neraka fasatadkuruna maka bakal eling maraneh idza ayantum di mana-mana geus nyaksian maraneh al-azaba kana siksaan makana perkara aqulu anu ngomong kaula lakum kamarane wa ufawwidu jeung masrahkeun kaula amri kana urusan kaula ilallahi ka Gusti Allah innallaha sayatosna Gusti Allah baca jeung tong jompi basirun eta anu maha ningali bil ibadi rasa pirang-pirang hamba qala ngomong eta jalma zalika karena itu omongan lamma tawa'aduhu samangsa ngancam maranehna ka eta jalma bimukhalafati dinihim usabab yulayaan karena agama maranehna fawaqahu maka ngajaga ka eta jalma saha Allahu Gusti Allah sayyiati ma kana sapirang-pirang kagorenganana perkara makaru anu ngamakar maraneh
minal qatli nyatana dibunuh wa haqa jeung turun nazala tegasna turun bi ali fir'auna hakula wargana fir'aun qaumihi tegasna kaumna fir'aun ma'ahu sarta eta fir'aun naon su'ul azabi gorengna siksaan al-gharqu tegasna dikerem tsumman naru maka kari-kari ari seuneu yu'raduna eta disogrokeun maranehna alaiha kana eta seuneu yuhraquna tegasna dibeuleum maranehna biha ku eta seuneu huduwan dina waktu isuk-isuk wa asyian jeung dina waktu pasosore sabahan tegasna waktu isuk-isuk wa masaan jeung pasosore wa yauma taqumu jeung dina poean ngadeg tegasna terjadi naon as-saatu kiamat yuqalu diomongkeun naon adkhilu kudu ngasupkeun maraneh malaikat ya ala fir'auna hei kula warga Fir'aun wa fi qiraatin yang dibaca dina qiraat anu sejen bi fathil hamzati
fatahkeun hamzahna wa kasril kha'i jeung dikasrohkeun khana amrun nyaeta parentah lil malaikati ka malaikat asyaddal azabi kanu pamberatna tina siksaan azab jahannama tegasna siksaan neraka jahannam wallahu a'lam bissawab ilal marji wal ma'ab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Anu diawas ku urang sadayana surat Ghafir ngajelaskeun tentang kaum Fir'aun anu mana maranehna dipaparina nasihat ku hiji jalmi nu iman sabada dinasihatan sesepan karenanya jadi di mana aya jalma nu nganasihatan ka urang eta teh berarti nyaah ka urang ya nyaah ka urang di mana jalmi-jalmi geus ngarantep ka urang salah urang lepat diantep. Jika orang-orang sudah tidak peduli kepada kita, ya, kita berbuat maksiat dibiarkan, kita salah dibiarkan, kita tidak mau ibadah dibiarkan, ini artinya orang-orang sudah tidak sayang kepada kita, ya. Tapi ketika orang-orang mengingatkan kita, teman kita mengingatkan kita ketika kita salah, ketika kita berbuat kesalahan, kemaksiatan, berarti orang tersebut sayang terhadap kita. Kita akan celaka, dijahit, diselamatkan oleh orang lain, ya. Maka kita harus berterima kasih, ya. Siapapun mereka yang mengingatkan kita, kita harus berterima kasih, ya. Ibaratna urang rek nyepeng naon listrik tegangan tinggi, tinggi. Urang itu apa? Kita nggak tahu bahwa ini adalah tegangan tinggi, berbahaya itu tegangan tinggi. Berbahaya, ya, mematikan. Lalu ada yang ngasih tahu kepada kita jangan dipegang, itu setrum. Lalu kita terima sarannya, selamat atau celaka? Selamat. Tapi ketika kita tidak mau menerima saran orang tersebut, kita pegang, gimana? Celaka? Itulah gambaran orang yang tidak mau menerima nasihat. Ya, gambarannya seperti itu. Ya, kalau kita tidak mau menerima nasihat dari orang lain, siapapun mereka, bahaya kita, ya, celaka kita, rugi kita, ya. Ya, ada orang tahu di situ ada lubang, ya, dikasih tahu oleh dia jangan ke situ, itu banyak lubang, ya.
lalu kita terima selamat. Tapi kalau kita tidak terima bagaimana? Celaka ya. Jadi usahakan kita sekalian ya berusaha untuk menerima nasihat dari orang lain. Apa penyebab orang itu sulit untuk menerima nasihat? Adalah penyakit kesombongan itu. Ya. Kalau orang sudah sombong, waduh, sulit untuk menerima nasihat dari orang lain itu. Merasanya dia yang paling benar, dia yang paling baik. Nah, ini bahaya. Ya. Sulit hese diomean ku batu. Ya, naudzubillah min. Gara-gara apa? Adanya penyakit kesombongan di dalam hatinya. Ini terjadi kepada siapa? Fir'aun dan kaumnya. Fir'aun dan kaumnya. Ini Fir'aun dinasihati, jangan seperti itu. Kaumnya dinasihati, jangan seperti itu. Berbahaya, jangan seperti itu. Malah mereka mengancam-ngancam, ya, mengancam kepada orang yang mengingatkan mereka kepada jalan yang diridhai oleh Allah. Mereka mengancam. Akhirnya ini yang memberi nasihat karena sudah ya maksimal mengajak mengingatkan kaum Fir'aun, sudah maksimal dengan cara argumen, dengan cara baik, dengan cara-cara yang baik sudah dia lakukan, tapi mereka sebaliknya bukan menerima, bahkan mengancam akan membunuh orang tersebut. Akhirnya orang yang beriman tersebut ya fafarra hariban ila jabalin. Orang tersebut akhirnya lari ke suatu gunung ya, karena dia ada rasa sayang kepada orang lain, ingin menyelamatkan orang lain. Jadi memang kita ini jangan hanya ingin selamat kita sendiri, jangan. Kita harus berusaha ingin menyelamatkan ya orang lain pun supaya selamat. Bukan hanya kita sendiri, anak istri kita harus selamat, keluarga kita selamat, ya, tetangga kita selamat, masyarakat kita selamat, pejabat kita semua selamat. Itulah keinginan baginda Nabi besar Muhammad. Tidak ada di dalam hati Nabi ini ingin mencelakakan orang lain, tidak ada. Di dalam hati Nabi itu justru adalah ingin menyelamatkan orang lain. Yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah, sifat Rasul adalah harisun alaikum, sangat menginginkan keselamatan kalian. Ya, Rasul itu seperti itu. Jiwanya baginda Nabi Muhammad SAW, hatinya Rasulullah SAW sangat menginginkan keselamatan untuk umatnya, sehingga tidak ada satu perkara yang membahayakan untuk umat, melainkan semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Segala rupa numatak nyilakakeun umat ku Rasul geus dibejaan. Apa saja yang akan membahagiakan, menyelamatkan umat, semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Tinggal kita mau menerima tidak saran dari Rasul, itu aja. Tinggal kita mau menerima tidak nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sayang kepada kita habis-habisan. Ya, bukan hanya sayang di dunia saja, fid dunya wal akhirah, sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, yaitu kita. Akhirnya orang tersebut kabur dari mereka kaum yang akan membunuh orang tersebut, ya. Ini luar biasa. Artinya ini menjadi contoh pelajaran untuk kita. Kalau kita memang ya dasarnya karena Allah mengingatkan orang lain dengan cara yang baik, ya, namanya perjuangan pasti ada tantangan. Mun tantangan mah ulah berjuang. Hees we kadinya. Teu beda jeung doma. Ya. Nah, teu beda jeung sato eta lain jelema. Nu teu daek berjuang mah lain jelema, eta mah sato bina. Daek disebut sato ente? Bayana. Ari sato mah itu teu daek berjuang. Sageleuyeungna we. Eta mah sato sageleuyeungna. Ai jelema mah kudu berjuang.
Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang mengislamkan ya orang-orang kafir yang tadinya ahli neraka diselamatkan menjadi ahli surga. Perjuangan beliau bukan dengan tidur, perjuangannya dengan luar biasa ya, dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan akhlaknya, dengan berbagai segala kemampuan beliau ya. Itu perjuangan. Maka orang yang berjuang akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikenang ya para pejuang. Ya, ini Agustus ada kenangan, dikenang tanggal 17 Agustus para pahlawan. Cik ayeuna teu berjuang dikenang teu. Teu dipohokeun anu teu berjuang itu ya. Maka kita harus berjuang ya. Usahakan kita ajak selamatkan diri kita pribadi wabil khusus dan keluarga kita berusaha selamatkan mereka ya. Kemudian ini orang lari ke gunung, fa arsala fir'aun khalfahu alfan liyaqtul. Akhirnya ketahuan orang ini oleh Firaun, dia ini lari ke gunung. Begitu lari ke gunung, Firaun mengutus 1000 orang untuk membunuh 1 orang. Padahal lucu, saurang diteangan ku 1000. Urang mah kenal naonan ya itu. Ini bakat ingku ngewana eta Firaun. Karena sangat benci kepada orang yang mengajak keimanan kepada Allah, sampai-sampai Firaun ya mengutus 1000 orang untuk membunuh orang tersebut. Padahal di tanganna sabaraha urang? Saurang. Di tangan ku sabaraha urang? 1000 urang. Apa? Ada apa? Ini karena ada kebencian di dalam hatinya terhadap keimanan. Apa yang menghalang keimanan tersebut, yang menimbulkan kebencian tersebut? Karena kesombongan. Akhirnya fawajaduhu yusalli. Begitu 1000 orang tersebut mencari orang tersebut, dia dapatkan orang tersebut sedang sholat. Kemudian wal wuhus sufufun haulah. Binatang-binatang buas, binatang-binatang mengelilingi orang tersebut yang sedang sholat, dijaga oleh binatang-binatang sehingga fa'akalatis siba ba'dahum. Akhirnya itu orang-orang yang diutus oleh Firaun akan membunuh orang tersebut dimakan oleh binatang-binatang buas yang ada sekeliling orang tersebut. Dijaga ya, dijaga oleh siapa? Oleh binatang tersebut. Allah mengutus, Allah memerintahkan binatang tersebut untuk menjaga orang tersebut. Ini orang apa kerjanya? Mengajak kepada kebenaran, keimanan. Nah, gitunya dengan keikhlasan. Tapi jadi kalau orang ngajaknya ikhlas, dia akan mendapatkan jaminan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya sebagian dari mereka yang 1000 orang tersebut dimakan oleh binatang buas. Waraja ba'dhum hariban. Akhirnya yang tadinya dia akan membunuh orang tersebut, sebagian mereka pulang kembali menghadap Firaun. Begitu pulang menghadap Firaun, bagaimana? Pulang dibunuh oleh Firaun. Kenapa? Karena tidak membunuh, tidak melaksanakan perintah Firaun. Itu dahsyatnya kesombongan, bahayanya dari sombong akhirnya membunuh. Na'udzubillah tsumma na'udzu. Ini harus kita obati kesombongan ini ya. Harus kita obati. Jangan sampai kita biarkan hati kita ini terjadi kepada siapa? Firaun dan kaumnya. Ini menjadi cermin untuk kita semua. Artinya hati kita bersihkan dari penyakit sombong ya. Apa yang dia dapatkan Firaun dan kaumnya, akhirnya ya Allah turunkan azab kepada Firaun, Allah tenggelamkan Firaun dan kaumnya, dan Allah siksa kelak di akhiratnya dalam siksaan yang sangat pedih. Na'udzubillah min. Artinya apa? Orang yang mempertahankan kesombongan ya, na'udzubillah min dzalik, ini akan mendapatkan azab dari Allah. Akhirnya ujung-ujungnya siksaan Allah disiapkan
ya, ujung-ujungnya akan menemui siksa Allah. Siapapun mereka yang sombong, yang sombong tidak mau menerima nasihat dari orang lain, yang sombong tidak mau kita menerima saran-saran atau fitwah-fitwah dari orang lain yang mengajak kebenaran, akhir-akhirnya ujung-ujungnya kalau tidak taubat akan menemui siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fawaqahu Allah sayyiati ma makaru, itu. Jadi orang tersebut begitu beres dia berdakwah mengajak kepada keimanan, akhirnya mereka mengancam, lalu orang tersebut menyerahkan sepenuhnya kepada Allah, diserahkan. Karena ini orang udah diajak secara baik, diajak nggak mau juga, dijelaskan keuntungan dan bahayanya kekufuran, masih nggak nerima juga. Akhirnya beliau menyerahkan seluruh urusan tersebut kepada Allah Subhanahu. Begitu juga kita, kita harus dulu mengajak dulu. Tok yang ngakeun we ka Gusti, ngajak temen henteu salah eta mah. Jong nganyangakeun we ka Gusti, ajak heula. Itunya artinya ada sebab-sebab dulu yang harus kita lakukan. Ya mah teu diajak wae pamajikan diantep we orang ka nyangakeun we ka Allah, lain gitu. Tadi mana orang geus ngajak, geus nganasehatan, geus segala rupa cara yang baik kita lakukan agar mereka selamat, tapi mereka tidak mau menerima, bahkan mereka mencela, bahkan mereka mengejek, bahkan mereka mengancam, baru di situ kita serahkan kepada Allah. Ya macana naon jauh serahkeun we ka Allah. Udah keur salat nyangakeun we Gusti, ulah kitu. Urang boga kewajiban ngajak, ngelingan nya jeung papada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Untuk pengajian hari ini mungkin sampai 7:30 karena ada acara mau menikah kan itu. Hapunten ka sadeananya teu dugi ka jam 8 gitu. Insyaallah tidak mengurangi pahala sampai 8 ya. Keberkahan yang biasa jam 8 mudah-mudahan tidak dikurangi oleh Allah dengan baiknya niat semua. Amin ya rabbal alamin. Juga insyaallah para jamaah hari besok Minggu Ahad insyaallah di pesantren akan ngecor tihang insyaallah. Bagi yang ada waktu, ada tenaga sehat, silahkan yang ingin membantu untuk ngecor, ditunggu kehadirannya. Enjingnya pidoana sing lancar sagala rupi, sing sarehat sadayana, sing barokah sadayana sing dipaparin istiqamah ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin istiqamah ku Allah Subhanahu wa taala, dipaparin istiqamah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina il-qudri sawadaka ma'anil qudri sawadaka rabbi wafiqna wa wafiqum lima tertadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima ya ulama nuhda bil khairi wa nufa kulla syar nuhda bil khairi wa nufa kulla syar rabbana aslih lana kulla syu'un wa akhir rabil ridha minka uyun waqdi anna rabbana kulla duyun dina rusulul manun wa firis Qur'an ta'akraman sadar wa firis Qur'an ta'akraman sadar wa salatullah itashal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fi
شفاء آل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرام وعلى صحب المصابيح الغرار يا الله manfaatkan ilmu kami, berilah kami ilmu yang berguna, jadikan kami agama Islam pegangan semua beserta keluarga ditolak tetangga laki perempuan, berilah kami taufik kekuatan mendapat ridha, berilah kami rizki yang halal, teman bertakwa, penuh pengertian, diberikan semua kebaikan, dijauhkan segala kejahatan. Ya Allah, beri kami kedamaian dengan kegembiraan, hutang-hutang kami Engkau bayarkan sebelum ajal datang menjelang, dosa-dosa kami Engkau ampunkan, hanyalah Engkau pemberi ampunan. Salawat dan salam Engkau limpahkan pada Nabi pengajar kebenaran, pembawa kitab sumber kesembuhan manusia sekalian serta keluarganya yang mulia, sahabat lampu terang benderang Allahumma waj'alna mimman yusaru biridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Nabi Syukri, ya Mama.